Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serangan ISIS ke Suriah menyita perhatian dunia sampai saat ini. Yang perkembangan terbaru kita bisa lihat bersama dibentuknya dua koalisi besar. Yang pertama yang dimotori oleh Amerika dan Rusia, dan yang kedua yaitu dari koalisi Islam yang dipimpin oleh Arab Saudi dan negara-negara Islam yang diikuti oleh negara-negara Islam di Timur Tengah. Perkembangan terbaru adalah tentang yang menarik di sini adalah tentang posisi Indonesia, yang tidak tergabung dalam dua koalisi tersebut, atau setidaknya sampai saat ini tidak mau bergabung kepada dua koalisi untuk memerangi ISIS. Dengan beberapa faktor di sini kami coba menganalisa tentang kebijakan politik luar negeri Indonesia yang tidak ikut bergabung dengan dua koalisi tersebut. Ini menurut kami pandangan para mahasiswa. Menurut saya posisi Indonesia seharusnya itu memang tidak mengikuti koalisi yang dibuat oleh Amerika Serikat dan Rusia maupun koalisi yang dibangun oleh Arab, karena berdasarkan teori konspirasi bahwa hal seperti itu merupakan sebuah settingan dunia internasional. Bayangkan ketika Indonesia mengikuti koalisi yang dibuat oleh Amerika Serikat dan Rusia, di situ Indonesia akan tergolong sebagai salah satu negara yang melakukan militer aliansi atau militer akses. Dan saat ada penyerangan melawan ISIS, Indonesia harus mengerahkan militernya membantu koalisi tersebut. Sedangkan ekonomi Indonesia itu sendiri menurut saya memang sangat tidak stabil untuk membantu koalisi manapun, terutama koalisi yang dibangun oleh Amerika Serikat dan Arab. Alasan kedua kenapa Indonesia tidak bisa, harusnya memang tidak mengikuti kedua koalisi tersebut, jika dari sudut pandang yang saya telah paparkan tadi, bahwa jika Indonesia mengikuti koalisi tersebut, maka Indonesia akan mendapat krisis ekonomi. Dan jika krisis ekonomi itu terjadi, maka IMF, World Bank, dan beberapa sistem yang telah diterapkan PBB berlandaskan pada liberalisme dan perdagangan internasional, maka akan mudah memasuki Indonesia, dan Indonesia mudah untuk diintervensi dan dikendalikan oleh negara-negara besar lainnya. Mungkin hanya segitu saja pendapat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menganalisa kebijakan politik luar negeri Indonesia tentang posisi yang tidak gabung dengan salah satu dari kedua blok dari Arab Saudi dan juga Amerika untuk memerangi ISIS, saya coba untuk menganalisa dengan memakai analisa rasional aktor model Graham P. Allison. Menurut teori ini, negara melakukan kebijakan luar negeri itu dengan beberapa pertimbangan, yang terutama income nanti untuk negara tersebut dan juga manfaat ke depannya, nanti bagaimana aspek ke depannya. Ini menurut Graham Allison, setiap negara itu mempunyai kebijakan luar negeri masing-masing. Terus yang kedua, salah satu alasan Indonesia kenapa tidak bergabung dengan salah satu koalisi ini berdasarkan kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang bahwa kebijakan politik luar negeri Indonesia itu adalah bebas aktif, artinya tidak memihak kepada negara manapun. Juga posisi Indonesia sebenarnya strategis. Posisi Indonesia itu strategis karena dengan tidak bergabung dengan salah satu blok, jadi Indonesia mempunyai keuntungan tersendiri. Yang pertama adalah Indonesia itu tidak akan diintervensi oleh negara manapun, baik itu dari kelompok Islam maupun dari kelompok yang Amerika dan Rusia. Yang alasan kedua adalah alasan yang kedua adalah Indonesia lebih memilih soft approach untuk pendekatan melawan ISIS, bukan dengan cara militer seperti yang dilakukan oleh kedua koalisi negara Islam dan Amerika itu. Tapi Indonesia lebih kepada pendekatan pendidikan dan juga pendekatan yang lain untuk memerangi ISIS. Artinya menurut Indonesia pendekatan alam militer itu bukan sesuatu yang harus untuk memerangi ISIS. Terus yang ketiga adalah
kedua koalisi ini bukan di bawah payung PBB. Sementara Indonesia lebih suka kepada untuk berbeda dengan politik luar negeri, lebih kepada yang ada di bawah bendera PBB. Melihat posisi Indonesia yang merupakan sebagai negara dengan penduduk mayoritas muslim terbesar di dunia, menurut pendapat saya Indonesia bukan menggunakan militer sebagai bentuk diplomasinya, melainkan menggunakan soft diplomasi. Karena ISIS itu kan berada di wilayah yang mayoritas muslim. Indonesia itu harus dapat menjembatani antara kelompok Islam dan juga kelompok Barat. Kita tahu bersama ISIS itu sudah menyerang Paris, menyerang India, bahkan belum lama ini menyerang Indonesia. Nah, Indonesia harus dapat memposisikan dirinya sebagai penengah, sebagai penjembatan untuk menghubungkan antara Arab Saudi dan koalisinya dengan Amerika dan Rusia dengan koalisinya. Hal ini penting karena jika tidak ada yang menjembatani, maka Suriah ini akan terus berlanjut, korban akan terus berjatuhan, dan negara Suriah sendiri akan hancur. Kita tahu bersama Damaskus itu merupakan salah satu kota suci umat Islam. Tentu saja koalisi muslim ini akan mati-matian ingin mempertahankan Damaskus. Sementara Syria itu merupakan angkatan bersenjata Rusia itu berada di sana, merupakan posisi yang strategis, posisi Rusia ada di Suriah. Jadi Suriah itu sebagai simbolnya Rusia di Timur Tengah. Jadi menurut saya posisi Indonesia sebaiknya berada di tengah-tengah antara koalisi Islam dan koalisi Barat, karena sudah seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Terima kasih. Keputusan Indonesia untuk berada di posisi netral dalam kebijakan luar negeri memerangi ISIS dan tidak bergabung kepada dua kelompok merupakan suatu keputusan yang sangat tepat, dan ini juga mempertimbangkan keadaan Indonesia baik dari segi domestik maupun nanti kebijakan peranan kepada negara-negara yang tergabung dalam dua kelompok tersebut. Di sini pandangan kami sebagai mahasiswa hubungan internasional, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.